Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 6, yang terdiri dari Dinda Sari Khatun Naziha dengan NIM 1831211082, Lukman Abdullah 1831211085, dan Fatimah Zahra 1831211086. Di sini kami akan membahas studi kasus program terkait sertifikasi profesi guru. Kami akan membahas 3 status kasus program sertifikasi guru yang ada di sekitar kita. Studi kasus tersebut berdasarkan dengan UU SPN nomor 20 tahun 2003, UU RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan peraturan pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Guru dinyatakan sebagai tenaga profesional. Jurnal pertama kita ambil dari Sekolahlia volume 4 nomor 3 September 2014 dengan judul Permasalahan-permasalahan terkait profesi guru SD. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan 3 permasalahan yang terjadi di lapangan. Yang pertama, permasalahan yang muncul adalah terkait profesionalisme guru pasca sertifikasi. Setelah adanya jaminan kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya, apakah guru yang telah disertifikasi itu lebih baik dari sebelum disertifikasi atau sebaliknya? Atau bagaimana perbandingan dengan guru yang sudah diverifikasi dengan guru yang belum sertifikasi? Masalah yang kedua yaitu banyak kalangan masyarakat yang memandang pesimis dengan pelaksanaan program sertifikasi guru karena mereka melihat di sekitar mereka bahwa guru yang sudah bersertifikasi mereka tidak menjalankan hak-haknya sebagai guru yang sudah sertifikasi. Masalah yang ketiga yaitu kompetensi guru pasca sertifikasi masih dianggap kurang menunjang pada kinerja guru dalam mengajarnya, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia jauh sekali dibandingkan dengan negara yang lain. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik, dan sertifikat tersebut diberikan kepada guru-guru yang telah memenuhi beberapa syarat. Hak-hak yang akan diberikan kepada guru yang sudah bersertifikasi yaitu penghasilan atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kehidupan minimum tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan terkait dengan prestasi-prestasi yang diraih oleh guru sertifikasi tersebut. Guru yang layak menerima tunjangan sebagai sertifikasi tersebut diakui dan disamakan dengan profesi-profesi lainnya sebagai profesi yang layak. Jika sudah bersertifikasi, guru-guru benar-benar sebagai sosok yang siap untuk digugu dan ditiru, siap memenuhi panggilan tugas dan kewajiban untuk bertanggung jawab. Berdasarkan survei UNESCO terhadap kualitas para guru, UNESCO menilai bahwa Indonesia berada di level 14 dari 14 negara berkembang. Hal itu dikarenakan karena tidak terpenuhinya kualifikasi pendidikan minimal. Berdasarkan data dari Balitbank Depdiknas pada tahun 2005, pada data tersebut menghasilkan bahwa 69,45% guru dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB banyak yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal. Jadi dalam instansi tersebut tidak memiliki syarat pendidikan minimal untuk mengajar pada instansi tersebut. Kemudian, asumsi bahwa sertifikasi akan meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan. Ternyata asumsi tersebut tidak sesuai dengan apa yang berada di lapangan.
Apa yang dialami guru dalam sertifikasi belum memberikan dampak yang signifikan pada kemampuan profesional guru, termasuk dalam peningkatan mutu kemampuan. Bahkan muncul beberapa kasus yang tidak diharapkan, di mana ada guru yang menjadi tidak disiplin, padahal sebelum dia mendapatkan sertifikasi dia sangat disiplin dalam berbagai kegiatan, misalnya mengikuti workshop, seminar, dan kegiatan lainnya. Dan setelah guru tersebut mendapatkan sertifikasi, mereka tidak mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Lebih jauh lagi, jika alokasi dana yang mereka dapatkan dari sertifikasi tersebut diterima tidak untuk mengembangkan profesinya, tetapi mereka menggunakan alokasi dana tersebut untuk kebutuhan mereka sendiri-sendiri, untuk memenuhi sandang, pangan, dan papan, seperti beli rumah, bayar tanah, dan lain-lainnya. Seharusnya alokasi dana yang mereka dapatkan itu digunakan untuk mengembangkan profesi yang mereka miliki. Terdapat isu-isu strategis terkait implementasi Pemberlakuan RB nomor 16 tahun 2009. Isu-isu tersebut yaitu 1. Meningkatkan hasil belajar siswa yang diajar oleh guru pasca sertifikasi. 2. Rendahnya kualitas proses pembelajaran yang diampu oleh guru pasca sertifikasi. 3. Perilaku guru yang kurang profesional. Itulah 3 isu dalam penerapan Pemberlakuan RB nomor 16 tahun 2005. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Standar dan tujuan kebijakan. 2. Sumber dayanya. 3. Komunikasi. 4. Interorganisasi dan aktivitas pengukuhan. 5. Karakteristik guru tersebut. Yang 6. Kondisi sosial, ekonomi, serta karakter dari guru tersebut. Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi isu strategis terkait penerapan Pemberlakuan RB nomor 16 tahun 2009. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan guru pasca sertifikasi harus dilaksanakan secara berkelanjutan, dikarenakan prinsip mendasar bahwa guru harus merupakan manusia pembelajar. Dengan demikian, perlu adanya peninjauan lebih mendalam terhadap program sertifikasi guru dalam jabatan, khususnya terhadap tujuan dan makna sertifikasi. Perlu adanya pembenahan mindset guru, dan perlu adanya program perawatan dan pengembangan profesionalisme bagi guru-guru yang telah lulus dalam program sertifikasi, khususnya dalam upaya-upaya peningkatan mutu layanan pembelajaran. Pengembangan profesionalisme guru pasca sertifikasi perlu kompetensi manajemen, strategi pemberdayaan, supervisi pengembangan, dan penelitian terhadap kelas. Demikianlah studi kasus mengenai permasalahan guru sertifikasi di tingkat SD. Studi kasus berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Lukman. Ya, saya di sini akan menjelaskan studi kasus yang kedua, yaitu tentang dampak sertifikasi guru terhadap kualitas pendidikan pada Madrasah Aliyah Kota Kendari. Jurnal ini ditulis di Jurnal Al-Qalam volume ke-21 nomor 1, dipublikasikan pada tahun 2015. Pada jurnal ini, pada intinya peneliti ingin menanyakan apa dampak dari sertifikasi guru itu terhadap 1. Perencanaan program madrasah, kemudian 2. Pelaksanaan rencana kerja madrasah, kemudian yang ketiga peningkatan proses pembelajaran, keempat peningkatan kualitas sama guru, 5. Pemanfaatan tunjangan sertifikasi. Sebelum kita masuk, kita akan menjelaskan sedikit tentang apa itu dampak. Dampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan atau pengaruh yang mendatangkan akibat positif maupun negatif. Itu tadi dampak. Kemudian apa itu pengaruh?
Pengaruh adalah suatu keadaan di mana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Dampak itu bisa positif, bisa negatif. Nah, sedangkan sertifikasi ini kita kan inginnya berdampak positif terhadap kemajuan pendidikan. Nah, dampak positif berarti kita inginnya itu madrasah itu semakin maju sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah menetapkan standar pendidikan yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Setidaknya ada 8 standar yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga sehingga pendidikannya itu sudah sesuai standar pemerintah. Ada pertama standar isi, kemudian standar kompetensi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan terakhir standar penilaian. Apa itu standar isi? Standar isi itu mencakup kompetensi tamatan. Jadi orang lulus dari lembaga itu harusnya bisa ngapain. Kemudian bahan kajiannya apa saja, mata pelajarannya apa saja. Kemudian silabus pelajaran yang digunakan. Itu semua bagian dari standar isi. Kemudian ada standar proses, yaitu bagaimana proses pembelajarannya itu berjalan dalam lembaga tersebut. Yaitu ada standarnya oleh pemerintah. Bagaimana standarnya yang betul. Kemudian ada standar kompetensi lulusan. Bagaimana lulusannya itu dia memenuhi kriteria dari pemerintah. Ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria dalam sikap, kemudian dalam pengetahuan, dan dalam keterampilan. Dan yang keempat, standar pendidikan dan tenaga pendidikan. Yaitu bagaimana pendidik dan tenaga pendidik itu sebelum prakerja, sebelum mereka masuk itu sudah diuji dulu fisik dan mentalnya itu sudah teruji, sudah sesuai standar yang diinginkan pemerintah. Kemudian ada standar sarana prasarana. Hal ini mencakup segala hal yang menunjang atau membantu proses pendidikan. Maka itu standar sarana prasarana. Kemudian ada standar pengelolaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Bagaimana semua ketiganya itu dibuat seefektif dan seefisien mungkin. Kemudian ada standar pembiayaan. Hal ini mengatur komponen dan besarnya biaya operasional suatu pendidikan yang berlaku dalam setahun. Kemudian yang terakhir ada standar kompetensi. Standar penilaian terakhir maksud saya, yaitu bagaimana mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pembelajaran peserta didik. Kita lanjutkan. Tadi kan peneliti ingin menanyakan bagaimana dampaknya sertifikasi terhadap guru-guru madrasah. Nah, ini kita akan menjawab satu persatu pertanyaan peneliti. Pertanyaan pertama, apa dampak sertifikasi terhadap perencanaan program madrasah? Jadi penelitian ini tuh bentuknya wawancara. Jadi peneliti mewawancarai kurang lebih 30 guru yang tersertifikasi oleh pemerintah di Kota Kediri. Nah, dari 30 itu beliau menanyakan bagaimana pengaruh sertifikasi itu terhadap, yang pertama terhadap perencanaan program madrasah. Nah, kita lihat dari hasil wawancara, sebanyak 85,6% responden dengan indeks 3,08 terlibat langsung dalam penyusunan rumusan visi dan misi madrasah, penyusunan rumusan tujuan madrasah,
dan penyusunan rencana madrasah. Artinya, sudah lebih dari 3/4 yang diwawancara itu memberikan dampak terhadap perencanaan program madrasah. Akan tetapi, dari 85% itu, ternyata sudah ada 63% yang memang sejak awal sebelum mengikuti sertifikasi itu sudah sering ikut perencanaan program. Jadi kalau misalkan 85,6% kita kurangi 63,3%, jadinya 22,3%. Ya. Jadi dampaknya itu setelah dikurangi 63% yang memang sejak awal sudah bertugas, ini dampaknya cuma 22%. Kemudian dampak yang kedua, dampak terhadap pelaksanaan rencana kerja madrasah. Dari hasil wawancara, didapat 77,7% responden dengan indeks 2,71 terlibat langsung dalam pelaksanaan rencana kerja. Ditambah 91,3% responden terlibat langsung dalam kegiatan kesiswaan. Kegiatan kesiswaan ini meliputi penyusunan kriteria dan penerimaan siswa baru, memberikan layanan konseling, atau melakukan kegiatan ekstrakurikuler pada siswa. Namun pada proses peningkatan mutu pengawas dan evaluasi, hanya 63,3% dengan indeks 2,5% dari responden yang ikut untuk meningkatkan mutu pengawas. Mereka sisanya sekitar 36% mengatakan kalau untuk meningkatkan mutu pengawas itu ya tugasnya pengawas langsung atau tugas supervisor profesional. Kita sebagai guru tidak memiliki tugas, tidak memiliki tanggung jawab di sana. Kemudian dampak yang ketiga, dampak terhadap peningkatan proses pembelajaran. Untuk dampak yang ini sangat positif sekali, yaitu sebanyak 98,6% dengan indeks 3,75% dari responden itu mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Namun ini wajar. Kenapa? Karena memang proses pembelajaran itu memang fungsi dan tugas utama dari guru. Jadi kalau memang respondennya sebanyak ini, bisa dikatakan ya normal, tidak ada yang istimewa. Kemudian dampak terhadap peningkatan kompetensi sesama guru. Ya, di sini juga banyak positif lah hasilnya, yaitu sebanyak 96,0% dari responden dengan indeks 3,50 terlibat langsung dalam peningkatan kompetensi sesama guru. Namun lagi-lagi ini juga wajar. Kenapa? Karena memang kompetensi dan standarisasi itu harus dimiliki oleh setiap guru yang profesional. Ya, mereka juga sama-sama mendorong teman-temannya untuk bisa lulus sertifikasi juga. Sehingga mutu dari lembaga madrasah tersebut semakin baik. Kemudian yang terakhir, dampak terhadap pemanfaatan tunjangan sertifikasi. Jadi setelah sertifikasi itu ada tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kalau lulus. Ya. Bagaimana pemanfaatan tunjangan itu oleh para guru tadi sebanyak 30 guru? Kita lihat dari 30 guru, 36% responden dengan indeks 1,66. Mereka tidak 36% ini yang menggunakan tunjangannya itu untuk meningkatkan kualitas madrasah. Jadi sisanya sebanyak 64% itu menggunakan tunjangan itu untuk kepentingan pribadi. Contohnya apa? Contohnya menggunakan uang tunjangan untuk
bayar haji, kemudian beli baju, beli tas, beli perhiasan, atau untuk kepentingan keluarga, beli motor, kredit mobil, kredit rumah, renovasi rumah dan lain sebagainya. Nih, itu tadi jenis yang pertama, yaitu untuk meningkatkan kualitas madrasah itu masih sedikit sekali guru yang antusias atau ya terlibat lah untuk meningkatkan kualitas madrasah. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana uang tunjangan itu mereka gunakan untuk meningkatkan profesionalitas mereka. Ya. Jadi dari 30 guru, sebanyak 96,7% dengan indeks 1,50, mereka menggunakan uang tersebut atau tunjangan tersebut untuk meningkatkan profesionalitas mereka, yaitu dengan melanjutkan pendidikan ke sastra berikutnya, misalkan dari S1 ke S2, S2 ke S3, kemudian untuk melakukan penelitian, kemudian untuk ikut kursus komputer, kursus bahasa Inggris, dan sebagainya. Hal ini cukup positif. Ya, jadi meskipun sedikit yang membantu untuk meningkatkan kualitas madrasah, tapi mereka tetap meningkatkan kualitas dirinya sendiri, yaitu dengan tadi melanjutkan ke sastra berikutnya, melakukan penelitian, ikut kursus macam-macam, sehingga kualitas mereka pun, pengetahuan mereka pun meningkat. Kemudian kesimpulan dari hasil penelitian, dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas madrasah jika dilihat dari keterlibatan guru yang sudah tersertifikasi terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi kualitas madrasah mempunyai presentasi yang tinggi. Meskipun masih ada beberapa guru yang berpendapat bahwa dampak sertifikasi tidak terlalu berpengaruh terhadap kompetensi guru. Banyak guru yang merasa bahwa kompetensi yang dimiliki tidak terlalu berbeda sebelum dan sesudah mendapat sertifikat pendidik. Yang sangat jelas memberikan dampak adalah dari segi kesejahteraan guru, karena dengan adanya tunjangan sertifikat, kedisiplinan guru yang tinggi karena harus memenuhi 24 jam mengajar setiap minggunya. Kemudian serta metode-metode pengajaran yang kontemporer yang didapatkan dari hasil pendidikan dan pelatihan guru untuk sertifikasi. Baik, yang selanjutnya adalah dampak sertifikasi guru terhadap perilaku sosial dan ekonomi. Jadi di sini terdapat sebuah penelitian yang meneliti tentang apa saja dampak sertifikasi guru terhadap perilaku sosial dan ekonomi. Nah, mari kita membahas atau mengulang sedikit tentang apa itu sertifikasi. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. Jadi sertifikasi sendiri bagi guru dalam jabatan merupakan salah satu upaya peningkatan mutu guru dan diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan formal secara berkelanjutan. Nah, untuk meningkatkan mutu guru, hal yang tidak bisa dilupakan adalah kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik itu sendiri merupakan bukti formal pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tanda bahwa dia itu merupakan tenaga profesional. Selanjutnya yang akan kita bahas di poin ini yaitu tunjangan profesi guru TPG. Maaf, itu singkatannya salah, TPG yang benar. Tunjangan profesi guru TPG atau insentif. Pengertiannya yaitu tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Jadi setiap guru atau dosen yang sudah memiliki sertifikat atau yang sudah bersertifikasi dipastikan akan mendapatkan tunjangan profesi guru ini. Tunjangan profesi guru juga dapat menjadi sarana motivasi untuk mendorong para guru bekerja dengan kemampuan yang optimal.
tunjangan yang dimaksud ini merupakan pendapatan ekstra di luar gaji yang telah ditentukan. Pemberian tunjangan profesi guru ini dimaksudkan agar dapat memenuhi kebutuhan para guru dan keluarga mereka. Jadi dapat dirumuskan bahwa tunjangan profesi guru ini sebagai balas jasa yang memadai kepada pegawai yang prestasinya melebihi standar yang telah ditetapkan. Pada pembahasan kali ini terdapat 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu bagaimana dampak sertifikasi guru terhadap perilaku sosial penerima tunjangan profesi dan bagaimana dampak sertifikasi guru terhadap perilaku ekonomi penerima tunjangan profesi. Yang pertama, dampak sertifikasi guru terhadap perilaku sosial. Nah, ini dampaknya ini diambil dari beberapa responden di lapangan penelitian. Yang pertama yaitu dampak positif dari sertifikasi guru terhadap perilaku sosial. Yang pertama, sertifikasi dapat mempererat sosialisasi guru-guru karena dengan adanya kenaikan tunjangan, para guru dapat berbagi dengan sesama guru, sehingga persaudaraan mereka lebih erat. Berdasarkan hal tersebut, secara tidak langsung tunjangan sertifikasi guru berdampak positif baik antar guru maupun dengan warga sekolah umumnya, khususnya untuk siswa sekolah tersebut. Jadi di sini guru yang sudah bersertifikasi ini sering berbagi dengan yang belum bersertifikasi supaya guru yang belum bersertifikasi tersebut juga ikut menikmati hasil dari sertifikasi mereka, walaupun hanya sedikit saja. Nah, guru yang bersertifikasi ini juga terkadang memberikan upah kepada karyawan administrasi sebagai tanda terima kasih mereka ketika dana sertifikasi tersebut sudah cair. Yang selanjutnya yaitu sertifikasi menyebabkan meningkatnya kepedulian sosial. Contoh dari sertifikasi menyebabkan meningkatnya kepedulian sosial di sini yaitu guru-guru melakukan iuran untuk pembelian seragam siswa baru sehingga meringankan beban wali murid. Jadi kepedulian dan rasa sosial justru tambah baik karena uang yang diperoleh kembali ke peserta didik. Selain itu juga membagikan sebagian rezeki mereka kepada guru, terutama yang guru yang tidak tetap, dan membantu keperluan sekolah yang lain apabila ada kekurangan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perilaku sosial di lingkungan tempat mereka mengajar tidak menimbulkan dampak negatif sebagai akibat dari sertifikasi guru tersebut. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif sertifikasi guru terhadap perilaku sosial. Dampaknya cuman di sini yang dilakukan di penelitian ini cuman satu ya dampak negatifnya. Sertifikasi dapat menyebabkan kecemburuan sosial di antara beberapa pihak. Contoh dari kecemburuan sosial ini ya, contohnya terdapat seorang guru yang sudah bersertifikasi. Nah, guru ini anaknya ini berkuliah dan mendapatkan UKT yang tinggi lah, istilah tinggi, karena orang tuanya merupakan PNS yang sudah bersertifikasi. Nah, guru yang bersertifikasi ini merasa kalau hal ini itu kurang wajar karena banyak juga orang tua mahasiswa yang ekonominya lebih tinggi akan tetapi peringkat pembayarannya masih di bawah guru yang bersertifikasi ini tadi. Secara administratif seharusnya tidak demikian terkait pemetaan pembayaran semesternya. Hal ini dirasakan ada kecemburuan sosial di beberapa pihak karena dianggap guru sertifikasi pendapatannya lebih baik daripada pegawai lain sehingga dalam pembayaran kuliah per semester justru mendapat peringkat yang paling mahal. Jadi biasanya kan kalau mahasiswa yang orang tuanya itu PNS dan sudah bersertifikasi itu pasti akan mendapatkan UKT yang tinggi. Padahal ada beberapa orang tua murid yang gajinya itu lebih tinggi tapi UKT-nya itu lebih rendah dari mahasiswa yang orang tuanya tersebut PNS yang bersertifikasi itu tadi. Nah, itu tadi menyebabkan ini ya kecemburuan sosial di antara beberapa pihak. Nah, saya akan memberikan contoh yang lain. Salah satunya ini contohnya terdapat seorang guru yang dia itu sudah mengajar lebih dari
30 tahun. Tetapi dia itu belum bersertifikasi karena guru tersebut memang tidak mau melanjutkan studi ke jenjang S1 seperti teman-temannya yang sudah bersertifikasi. Hal tersebut dianggap tidak adil oleh guru tersebut karena dianggap tidak adil karena mengingat pengabdiannya selama ini tidak bisa diukur dengan gelar saja. Banyak guru yang baru beberapa tahun mengajar sudah mendapat sertifikasi karena bergelar S1, sedangkan guru yang sudah puluhan tahun bekerja namun tidak bergelar S1 tidak mendapat sertifikasi. Hal tersebut dianggap tidak adil dan akhirnya menyebabkan kecemburuan sosial. Selanjutnya, dampak sertifikasi guru terhadap ekonomi ya. Ini diambil juga dari beberapa responden di lapangan penelitian. Yang pertama yaitu dampak positif sertifikasi terhadap ekonomi, yaitu sertifikasi bersifat positif dan sangat membantu dalam menunjang kebutuhan keluarga karena jika hanya mengandalkan gaji saja maka tidak mencukupi. Jadi banyak sekali guru-guru yang merasa terbantu dengan adanya sertifikasi ini karena kalau misalkan mereka hanya mengandalkan gaji pokok mereka saja maka kebutuhan keluarga mereka mungkin tidak tercukupi. Yang kedua, sertifikasi dapat membantu guru untuk menabung dan berinvestasi untuk masa depan. Dari beberapa responden yang merupakan guru ini juga mengatakan kalau sertifikasi ini sangat membantu mereka untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S1, bahkan ada yang bisa menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke jenjang S2. Ada juga yang menggunakan uang dari hasil sertifikasi ini untuk membayar hutang atau membeli kendaraan yang lebih layak. Yang selanjutnya yaitu untuk berinvestasi untuk masa depan. Ini misalnya banyak dari mereka yang sudah mulai mendaftar haji atau umroh atau hasil dari sertifikasi tersebut digunakan untuk membeli tanah. Ya pokoknya itu tergantung dari masing-masing, kembali ke masing-masing pribadi mereka. Hasil dari sertifikasi tersebut digunakan untuk apa. Nah, mungkin itu tadi penjelasan dari kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.